Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu akidah akhlak yaitu Bapak Asep Usama MPDI. Yang saya hormati pula rekan-rekan PTIK RPL semester 7. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan materi tentang bab sholat, yang mana mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum memaparkan lebih jauh tentang bab sholat, pada kesempatan ini kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita, yang telah memberikan hidayah, rahmat kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan walaupun melalui media daring atau virtual. Dalam hal ini adalah Zoom meeting. Juga tak lupa kepada rekan-rekan kita sampaikan sholawat dan salam. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, di sini saya akan menjelaskan tentang bab sholat. Ya, yang pertama yaitu hakikat daripada sholat, itu insya Allah nanti akan dijelaskan. Yang kedua adalah mengapa Allah mewajibkan sholat kepada kita khususnya umat muslim. Terus yang ketiga adalah tujuan dan fungsi daripada sholat. Yang keempat adalah akhlak dalam sholat atau adab ketika kita melaksanakan sholat. Yang kelima adalah hikmah dari sholat. Nah, yang keenam bahasanya adalah makna spiritual sholat. Dan yang terakhir adalah ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Nah, kita bahas yang pertama rekan-rekan, yaitu hakikat sholat. Nah, sholat itu berasal dari kata shollu, atau secara harfiah berarti seruan atau doa. Yakni seruan seorang hamba kepada Allah atau kepada Tuhan pencipta seluruh alam. Itu yang perlu kalian kenal. Jadi sholat itu adalah seruan, dan di dalamnya terkandung doa-doa. Semua hajat kita, semua permintaan kita ada di dalam sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai ke salam. Itu perlu diketahui. Terus yang selanjutnya adalah menurut pengertian syara atau secara istilah, sholat ialah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyuk. Tadi saya katakan dengan dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan syara. Nah, itu pengertian salat atau sholat secara istilah. Ya, tadi saya katakan bahwa di dalam sholat itu adalah sebenarnya terkandung doa-doa yang diinginkan atau yang diharapkan oleh kita. Itu yang perlu ketahui rekan-rekan semuanya. Yang selanjutnya adalah di dalam Islam, sholat mempunyai arti penting dan kedudukannya sangat istimewa. Antara lain, sholat adalah merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan langsung kepada baginda Rasulullah SAW melalui peristiwa malam Isra dan Mi'raj. Nah, ini hasil atau oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW mendapatkan perintah
untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, termasuk umatnya atau yang mengaku umatnya. Ini wajib melaksanakan sholat. Ini merupakan langsung perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah sholat mempunyai kedudukan yang sama, karena sholat adalah merupakan tiang agama. Inilah sholat merupakan tiang agama. Jadi perlu ketahui bagaimana misalkan kita bisa membayangkan, ya kita ilustrasikan kepada sebuah rumah, bagaimana kalau tidak ada tiangnya. Ya, maka mungkin tidak akan berdiri atap. Tidak akan ada genting untuk meneduhi dan untuk meneduhi kita dari terik matahari ataupun misalkan dari hujan. Itu kalau misalkan sebuah bangunan tidak ada tiangnya. Begitu juga, ya, kalau kita misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya tidak melaksanakan sholat, ya sama dengan orang yang atau kita mempunyai rumah tapi tidak ada tiangnya, itu tidak akan berdiri selamanya. Jadi kehidupannya ya mungkin akan bagaimana lah. Yang ketiga adalah sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab di hari akhir nanti. Jadi sholat adalah yang paling utama, ya amalan kita yang paling utama atau yang paling pertama yang akan dihisab di hari akhirat nanti. Di samping amalan-amalan yang lain tentunya ya. Tapi sholat adalah yang paling pertama. Kita lanjut. Jadi kesimpulannya adalah hakikat sholat. Nah di sini saya mengambil dari Ibnu Qayyim. Ya Ibnu Qayyim rahimahullah menguraikan hakikat sholat. Tidak dapat diragukan bahwa sholat merupakan perkara yang menggembirakan hati bagi orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan ruh bagi orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala serta parameter jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ya bagaimana kita rasanya kalau kita sudah melaksanakan sholat, ya hati ini akan merasa tenang. Ya walaupun misalkan sholat kita belum begitu bagus atau belum bisa begitu khusyuk, tapi ketika kita sudah melaksanakan sholat, utamanya yang fardu ya atau yang 5 waktu, itu ya mempunyai perasaan sudah melaksanakan atau meluberkan kewajiban sehingga hati kita tenang. Itu yang perlu kita ketahui. Kita lanjut. Yang kedua adalah kalau tadi hakikat sholat, sekarang mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan sholat khususnya ya kepada umat muslim? Itu yang perlu kita ketahui. Di mana sholat adalah bentuk ibadah yang paling penting dan paling hakiki dalam agama Islam. Banyak ulama yang mengatakan bahwa tanpa sholat segala bentuk ibadah yang lain yang kita kerjakan boleh dikatakan tidak akan ada artinya. Sesuai dengan yang tadi bahwa amalan yang paling pertama dihisab di akhirat adalah sholat. Nah, jadi kalau tidak sholat, ya amalan-amalan yang lain tidak ada artinya. Oleh sebab itu mereka mengatakan bahwa sholat merupakan tiang agama. Kalau dia saja sudah rapuh, bagaimana bisa membangun fondasi iman yang kokoh? Itu yang perlu kita ketahui. Sholatu imaduddin, faman aqamaha aqamadin. Nah, Allah mewajibkan sholat kepada hambanya, utamanya adalah tadi sebagai oleh-oleh dari hasil Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW adalah sholat 5 waktu. Ini yang paling pokok aja dulu kita belajar sholat 5 waktu. Kalau sudah merasa ya mampu yang 5 waktu dengan tepat waktu ya dan lain sebagainya, itu ya kita bisa melaksanakan sunah-sunahnya untuk ya kata bahasa kita mah hitung-hitung tabungan ceng-celengan lah di samping yang pokok gitu. Itu yang perlu dilakukan. Nah, sholat itu ada misalnya sholat fardu atau sholat yang 5 itu ada sholat subuh itu yang perlu kita ketahui. Ada sholat zuhur, sholat asar, terus sholat maghrib dan sholat isya. Itu 5 waktu. Dalam sehari semalam tidak lebih. Ya hanya 17 rakaat. Nah, kadang-kadang kita memang ya banyak melalaikannya mungkin dibanding tepatnya gitu ya. Di mana seharusnya itu tidak boleh. Jika itu kita harus berusaha untuk selalu tepat waktu.
Nah, kita lanjut saudara-saudara atau rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya hormati. Sekarang kita masuk kepada tujuan dan fungsi sholat. Sholat adalah yang paling pokok dan menjadi ciri antara umat Islam dan umat non-Islam atau kafir. Ibadah yang bersifat ritual ini menyimpan makna sangat penting dan besar bagi setiap muslim yang melakukannya. Di mana fungsi dan peran sholat, nah, di antaranya adalah, pertama adalah sebagai zikrullah atau sebagai zikir untuk mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita, sang Khalik. Ya, tadi saya katakan di awal bahwa di dalam sholat itu terdapat doa-doa, permintaan-permintaan kita ada di dalam sholat. Ya, contoh misalkan di dalam surat Al-Fatihah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, dari mulai bacaan Bismillah sampai Waladolin. Nah, itu adalah doa kita ada di sana, keinginan kita ada di sana. Ya. Contoh misalkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kepadamu aku menyembah ya Allah, dan kepadamu aku memohon pertolongan. Nah, itu kan permohonan sama. Ya, rekan-rekan semuanya itu yang perlu kita ketahui. Jadi, ya sebenarnya rugi kalau misalnya kita tidak melaksanakan sholat. Yang pertama adalah zikrullah, mengingat atau berzikir Allah. Nah, misalkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apabila kita berzikir kepada Allah, maka hatimu insya Allah akan menjadi tenang. Itu yang perlu kita ketahui. Terus yang selanjutnya adalah sholat sebagai pencegah tindakan keji dan mungkar, saudara-saudaraku, rekan-rekanku yang saya banggakan, dan mohon maaf Pak dosen, nanti apabila ada kekurangan mohon diperbaiki, minta diperbaiki Pak dosen ya. Itu sebagai pencegah tindakan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat mencegah kekejian dan kemungkaran atau kejahatan dan kemungkaran. Itu yang perlu kita ketahui. Coba kita bayangkan. Ilustrasinya beginilah. Di dalam sholat, apakah di dalam sholat suka ada yang bersih tegang misalkan memperebutkan uang? Tidak ada kan? Ketika kita sudah masuk sholat, Allahu Akbar. Tidak ada. Ya, mereka semua menghadap kiblat khusyuk. Itu ketika kita sudah masuk dalam sholat. Apakah misalnya ada yang membicarakan misalkan masalah ini itu? Tidak ada. Ya, jadi ini salah satu contoh. Apakah misalnya ada yang mencuri dan lain sebagainya? Itu salah satu contoh misalkan mencegah perbuatan tindakan keji dan mungkar. Terus yang sini adalah fungsi dan peran sholat adalah sebagai penghapus dosa kita. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat, ya tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu akan menghapus dosa kita. Apalagi misalnya kalau kita ya tepat waktu sholatnya, terus khusyuk dalam sholatnya, khusyuk dalam bacaannya, ini akan benar-benar terasa fungsi dan peran daripada sholat itu sendiri. Kita lanjut. Yang keempat adalah, maaf mungkin rada cepat nih karena waktu. Yang keempat adalah akhlak di dalam sholat atau adab dalam melaksanakan sholat. Kita tidak akan bahas lebih panjang. Ya, di mana di dalam sholat seharusnya kita selaku umat Islam ya mempunyai tuntunan dan arahan utama dari kitab suci Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling utama adalah anggota badan kita harus bersih dari hadas kecil dan besar. Memakai pakaian yang bersih. Terus nanti adabnya adalah menghadap kiblat dan mengetahui kapan waktu sholat itu tiba. Jadi tidak asal saja. Mentang-mentang lagi semangat, oh sholat dulu nih. Belum waktunya jam 11 sudah sholat. Nah, tambah lagi sholatnya misalkan jadi berapa rakaat, harusnya 4 rakaat, ini jadi 6 rakaat misalkan. Saking semangatnya itu tidak bisa seperti itu. Ya, jadi harus punya adab, punya akhlak. Itu yang pertama adalah ya pakaian bersih. Ya tidak bagus yang penting bersih. Ya, yang bersih yang bagaimana mungkin sudah tahu. Terus kita menghadap kiblat. Terus ya mengetahui waktu sholat. Utamanya kita bersih dari hadas kecil dan besar. Kalau misalnya hadas besar, kalau misalnya tidak mempunyai hadas besar ya cukup hadas kecil itu dengan cara berwudu.
Nah, itu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, tapi kalau misalnya kita perasaan mempunyai hadas besar nih, karena sudah melakukan apa, atau misalnya kalau perempuan habis haid, ya, atau misalkan malamnya habis apa, nah itu berarti wajib melakukan untuk membuang hadas besar dengan melaksanakan mandi wajib. Nah, itu saudara-saudaraku yang saya hormati. Kita lanjut, yaitu hikmah daripada sholat. Nah, hikmah sholat dan aplikasinya dalam kehidupan berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yaitu melalui pelaksanaan sholat wajib maupun sholat sunnah, manusia sejak masih kanak-kanak, remaja, dewasa, tua hingga menjelang wafat dibiasakan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja. Yaitu terus yang selanjutnya adalah melalui pelaksanaan sholat wajib maupun sunnah, manusia diproses agar selalu mengingat perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Maka bukti nyata daripada manusia yang selalu melaksanakan sholat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kehidupannya senantiasa harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Itu dalam hal ini misalnya ya kita takwa, yang namanya takwa itu kan misalkan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, cuma itu sudah, ya tidak lebih. Karena ya nanti kan di kita ini nanti kan ada alam akhirat, ya ada misalkan ada surga, ada dan neraka, cuma dua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah itu rekan-rekan yang saya hormati. Yang keenam adalah ini rada maraton, yaitu makna spiritual dalam sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling tepat. Nah, ini makna spiritual untuk metabolisme dan tekstur tubuh manusia, di mana di dalam gerakan-gerakan di dalam sholat mempunyai manfaat yang masing-masingnya bisa dirasakan oleh kita lah. Jadi mempunyai manfaat masing-masing dari setiap gerakan yang dilaksanakan atau yang ada di dalam sholat. Ya, bahkan misalkan beberapa orang dari luar mengatakan bahwa ya sholat itu semacam yoga. Ya, yoganya umat Islam itu olahraganya itu sebagai semacam olahraga yoga kalau misalkan di luar Islam itu sholat itu. Jadi kalau misalkan kita sesuai dengan tuntunan, ruku sujudnya dan lain sebagainya dengan benar, itu kita akan merasakan manfaatnya. Itu yang perlu kata. Jadi, nah ketika sujud orang mengatakan bahwa misalkan ya ini untuk membuka rongga nafas kita di paru-paru ya, sehingga ya itu dalam posisi sujud. Terus ada pengisian ini ke otak belakang, pengisian udara ya, oksigen. Nah itu adalah manfaat ya yang bisa dirasakan daripada sholat. Selain tadi misalkan kita akan mendapatkan ketenangan. Bahkan dari sudut medis, sholat adalah obat dari berbagai jenis penyakit. Itu semua perintah tidak hanya bernilai ketakwaan, tetapi juga mempunyai manfaat besar bagi tubuh manusia itu sendiri. Tadi saya katakan dari segi medis, ya dikatakan bahwa misalkan sholat itu ibarat yoga, ya olahraga yang ya sekarang banyak digemari. Kalau dulu kan itu bahkan banyak ditiru dari sholat itu. Nah gerakan-gerakan sholat misalnya tadi saya katakan, misalnya dari mulai takbiratul ihram, terus apalagi ruku, bangun dari ruku, ya itidal, sujud, bangun dari sujud, yaitu duduk di antara sujud, sampai salam itu mempunyai manfaat masing-masing. Ya, oke kita lanjut. Nah sekarang yang terakhir mungkin, yaitu bagi yang meninggalkan sholat, ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa ancaman ya atau warning
kepada kita. Tadi saya sudah katakan bahwa inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Salah satunya misalnya bahwa sholat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Nah, kalau misalkan di sini ya ancamannya salah satunya misalkan dalam surat Al-Qalam ayat 35 yang artinya maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa atau orang kafir. Nah, salah satunya misalkan ini akan ada pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Atau misalkan sekarang dihaluskan non-muslim, di luar Islam non-muslim. Itu ada sebagai pembeda. Ya, pembedanya di mana ya? Akan kelihatan bagaimana misalkan orang-orang yang suka sholat dengan orang-orang yang tidak sholat utamanya di luar Islam. Terus yang selanjutnya adalah maka hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat akan bersama dengan orang-orang kafir dan munafik. Nah itu jadi kalau misalkan orang yang tidak sholat, apalagi misalkan sampai berturut-turut, nah itu akan dimasukkan ke dalam bersama dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nauzubillah. Ya, jadi kita akan masuk pada kekufuran atau kekafiran yang mendekati nanti jadi orang kafir. Nah, yang selanjutnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Nah, di sini yang terakhir adalah dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, insya Allah orang yang menunaikan sholat, ya orang yang mendirikan sholat, terus menunaikan zakat atau memberi zakat, mentaati sunnah-sunnah Rasul, maka hidupnya akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin rekan-rekan yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kata-kata atau kalimat yang tidak sepatutnya dilemparkan ya atau dikatakan, saya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.